Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang presentasi tugas besar kita yang berjudul Keamanan Data Keuangan Pajak Menggunakan Algoritma AES. Pertama-tama ada anggota kelompok, yaitu saya sendiri, Tristan Wezara Harjo dengan NIM 11012133327. Lalu ada teman saya Rizal Ahlakul Muslim dengan NIM 11012134470. Dan ada teman saya Zeriko Helsa Bagus Gipale dengan NIM 11012121027. Latar belakang yang kita gunakan adalah perkembangan teknologi sangat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk berbagai bidang pekerjaan, baik yang sederhana maupun yang rumit. Namun, dengan pemanfaatan teknologi, keamanan privasi dokumen menjadi sangat penting, terutama dalam informasi pribadi seperti keuangan pajak. Judul ini menganalisis tentang bagaimana mengamankan data pribadi dari penyalahgunaan data melalui proses algoritma AES. Mengubah teks asli menjadi cipta-teks dan dekripsi, mengembalikan cipta-teks menjadi teks asli. Alat dan bahan yang kita gunakan pertama adalah personal computer, lalu aplikasi Cryptool 2.1. Rumusan masalah. Bagaimana penerapan algoritma kriptografi pada kehidupan sehari-hari? Sejauh mana algoritma AES, Advanced Encryption Standard, mampu meningkatkan keamanan data keuangan pajak? Mungkin segitu saja dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya, Zediko. Kasih Tristan. Jadi kita akan lanjut. Kemudian kita ada kriptografi. Next. Nah, yang pertama, kriptografi ilmu terkait teknik enkripsi yang bertujuan untuk mengamankan dan merahasiakan data dengan melakukan proses enkripsi dan deskripsi pada pesan atau yang akan diamankan. Nah, di mana data diacak menggunakan suatu kunci enkripsi menjadi suatu yang sulit dibaca oleh seseorang yang tidak memiliki kunci enkripsi tersebut. Kemudian kita ke AES atau Advanced Encryption Standard. Nah, DAS ini merupakan algoritma kriptografi blok chipper yang termasuk dalam kategori simetris. Nah, algoritma ini mendukung tiga ukuran kunci yang berbeda. Yang pertama tuh ada 1,128, 192, dan 256 bit. Nah, untuk kunci 128 bit ini akan dipecah menjadi 4 blok operasional dasar dalam bentuk simetris. Dalam bentuk metrik 4x4. Nah, kemudian penerapan metode AES-nya. Nah, bisa dilihat kita ada dua, yaitu enkripsi dan deskripsi. Kalau di enkripsi itu key, plain text, enkripsi, dan ciphertext. Kemudian deskripsi itu ada key, ciphertext, di description, kemudian dan plain text-nya. Oke, kemudian kita ke proses enkripsi pada algoritma AES ini. Nah, yang pertama tuh ada tahap pertama bisa dilihat dari gambar di sebelah kiri, ada Etron key. Nah, tahap Etron key ini adalah kita akan melakukan perkalian plain text yang di XOR-kan dengan key yang menghasilkan initial round atau blok baru. Nah, setelah mendapatkan blok baru ini, maka selanjutnya akan kita melakukan enkripsi. Nah, di proses yang kedua itu merupakan proses enkripsi. Nah, di enkripsi ini kita melakukan 4 tahap. Yang pertama tuh sub-bytes, shift row, mix column, dan etron key-nya. Nah, untuk sub-bytes-nya itu adalah substitusi byte dengan menggunakan tabel substitusi atau tabel Xbox-nya. Nah, kemudian kalau shift row itu melakukan pergeseran pada setiap elemen blok atau tabel per barisnya gitu. Kemudian kalau mix column itu mengacak data di setiap kolom array state. Nah, kemudian yang terakhir tuh yang tahap keempat ada etron key. Kalau etron key itu melakukan XOR antara state sekarang dan state Ronki yang sebelumnya. Nah, kemudian setelah itu kita akan melakukan 9 kali putaran dan di selanjutnya, di putaran ke-10 kita hanya melakukan 3 transformasi, yaitu subbyte, shift row, dan Ronki-nya. Dan
akan menghasilkan sebuah ciphertext. Nah, kemudian diproses deskripsi pada algoritma AES-nya. Nah, kalau di proses ini yang pertama tuh kita ke ciphertext di add-ron key, kemudian invit cipher row atau inv subbits. Nah, add-ron key itu sebuah ron key ditambahkan pada state dengan operasional XOR. Nah, kalau shift byte itu setiap elemen pada state dipetakan menjadi table inverse SBOC. Nah, kemudian kalau in shift row melakukan pergeseran bit ke kanan pada setiap blok barisnya. Kemudian setelah step ini ke step selanjutnya, yaitu yang pertama tuh ada kita melakukan 4 step. Yang pertama tuh add round key, terus mix column, kemudian shift row, dan inverse shift byte. Nah, kemudian ini akan dibalikan dengan cara NR-nya min 1 ronde. Nah, kemudian setelah proses tersebut, kita akan di add round key kan, kemudian menghasilkan plain text-nya gitu. Selanjutnya kita akan melakukan simulasi pada penerapan algoritma AES untuk data keuangan pajak pada aplikasi Crypto 2.1. Hal-hal yang harus dipersiapkan untuk penerapan algoritma AES pada aplikasi Crypto 2.1, yang pertama kita harus mempersiapkan data. Kenapa data? Karena data ini nanti akan digunakan sebagai contoh plain text-nya di Crypto 2.1. Nah, di sini kami sudah mempersiapkan datanya, yaitu data dokumen pajak perusahaan. Kemudian yang kedua, kita juga harus mempersiapkan atau kita harus membuat, yaitu kuncinya. Di sini. Ini juga kami sudah membuat kuncinya dengan kalimat pajak perusahaan 11. Kemudian setelah kita membuat kuncinya, kita rubah ke kode hex ini. Kenapa kita harus merubah ke kode hex? Karena kunci ini digunakan untuk aplikasi Crypto 2.1 untuk proses enkripsi dan deskripsinya nanti. Mungkin lanjut ke simulasi aplikasi kriptonya langsung. Jadi untuk tampilan Crypto 2.1 pada algoritma AES ini seperti ini. Lanjut, yang pertama kita akan melakukan proses enkripsi terlebih dahulu. Nah, di sini di kolom pertama ada encrypt or decrypt. Kita pilih encrypt. Kemudian untuk yang di kolom yang kedua ada chaining mode. Kita pakai electronic codebook saja, yaitu ECB. Kemudian untuk key size-nya kita pakai 128 bit. Selanjutnya di kolom ini, kolom key, sini kita isi dengan kunci yang sudah kita buat tadi dan sudah kita ubah menjadi kode hex tadi. Ini kita salin aja kuncinya. Salin, kita isi kolomnya, lalu kita add. Selanjutnya di kolom selanjutnya di sini ada message to encrypt. Nah, di kolom ini kita isi dengan datanya atau plain text-nya. Ini kan datanya dokumen pajak perusahaan. Nah, tadi saya udah salin datanya. Kalau disalin, lalu kita isi. Setelah kita isi message to encrypt-nya, kita akan lakukan proses enkripsi langsung. Kita next. Setelah proses enkripsi berhasil dengan plain text seperti ini, nanti akan menghasilkan as output. Nah, di sini as output ini adalah ciphertext-nya, di mana ciphertext ini adalah teks yang susah dibaca dan tidak mudah dimengerti oleh orang awam. Setelah itu, setelah kita dapat menghasilkan ciphertext-nya, kita salin ciphertext-nya, karena nanti ciphertext ini akan digunakan pada proses deskripsi nanti. Lanjut, yang kedua kita akan melakukan proses deskripsi. Pertama kita
ubah menjadi decrypt. Kemudian untuk chaining mode-nya di sini kita pakai sama ECB. Kemudian untuk key size-nya masih sama. Kemudian untuk key-nya juga masih sama. Setelah itu di kolom message to decrypt kita ubah nih di sininya menjadi ciphertext-nya. Kita hapus, kita isi dengan ciphertext tadi. Setelah itu kita akan melakukan proses descript. Setelah proses deskripsi berhasil dengan ciphertext yang sudah didapatkan pada proses enkripsi tadi, akan menghasilkan as output-nya yaitu plain text yang pertama. Sini dengan berhasilnya proses deskripsi ini membuktikan bahwa algoritma AES merupakan algoritma yang simetris, yaitu dengan menggunakan kode hex yang sama. Selain itu juga dengan penggunaan kode hex yang tidak banyak orang mengerti akan meningkatkan keamanan dari pengamanan ini. Simulasi ini juga membuktikan bahwa algoritma AES dapat membantu dalam proses pengamanan dokumen sehingga dapat meminimalisir adanya penyalahgunaan data. Setelah dilakukannya simulasi tadi, dapat disimpulkan bahwa penggunaan teknologi enkripsi, khususnya algoritma AES, telah terbukti cukup membantu dalam meningkatkan keamanan data, terutama untuk data keuangan pajak, mampu memberikan lapisan perlindungan tambahan yang signifikan. Hal ini meminimalkan risiko penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berwenang dan meningkatkan kepercayaan dalam pengolahan informasi pribadi yang sensitif. Dengan demikian, AES merupakan alat yang sangat berharga dalam upaya menjaga keamanan data keuangan pajak di era digital. Itu saja presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf, dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.